Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, perkenalkan nama saya Nobel Rawa. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 pada Universitas Pendidikan Ganesha. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Pilwukung, dan dalam video UKIN ini saya mengajar materi energi dalam sistem kehidupan dan submateri perubahan energi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kurang semangat. Sekali lagi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, terima kasih atas semangatnya. Jadi kita bersyukur pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di sekolah. Sebelum kita mulai, saya cek dulu kehadiran. Kelihatan hari ini ada beberapa yang tidak hadir, ya? Siapa-siapa yang tidak hadir? Jessica, Nestor, Dennis, Jerry, Anies. 5 orang, ya? Sudah dimulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih sudah menjawab. Oke, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Oleh karena itu, saya mau menanyakan dulu. Karena pembelajaran hari ini berkaitan dengan yang kita sudah pelajari yang lalu. Ya, betul, yang lama, yang lalu. Pertemuan terakhir yang lalu kita bahas tentang apa? Sumber energi. Kita mendapatkan energi dari mana ya, Tuan? Panas matahari. Ya, salah satu bisa dari panas matahari. Panas matahari kita gunakan sebagai apa ya, Tuan? Energi cahaya. Energi cahaya kita gunakan untuk? Panas surya. Ya, betul. Penangkapnya panel Surya. Dari panel surya itu energi kita gunakan untuk apa? Untuk penerangan. Ya. Ya, betul sekali. Untuk menerangi saat malam. Sekarang saya tanya lagi. Saya bisa berdiri di sini, kalian bisa berjalan dari rumah. Itu karena kita mendapatkan energi dari mana? Panas. Pagi. Yang lalu. Panas. Dari Matahari. Dari Makanan. makanan. Yang lalu kita bahas tentang makanan sebagai sumber energi. Contoh makanan yang merupakan sumber energi utama apa? Yang mana? Nasi. Apa lagi? Kacang. Sayur. Yang utama? Sayur. Yang utama? Jagung. Nasi, jagung, ubi, Kacang. ya singkong termasuk umbi-umbian. Kalau kacang itu sebagai hanya pendukung, tapi di kacang ada juga energi, ya betul, betata. Kacang juga ada energi, tapi hanya sedikit. Yang banyak di kacang itu protein dengan lemak. Protein dengan lemak. Tapi yang kita butuhkan sebagai sumber energi utama itu karbohidrat. Ya, betul sekali. Oke, hari ini kita akan lanjut ke materi tentang bentuk-bentuk energi dan perubahan bentuk energi. Pada yang lalu kita bahas tentang sumber-sumber energi, sekarang kita bahas tentang bentuk-bentuk energi. Oke, sebelum kita mulai, ya saya minta kalian berdiri. Bajunya sudah rapi? Sudah, Pak. Ada yang mengantuk? Tidak, Pak. Kurang semangat? Ya, kalau tidak ya coba dulu tarik nafas sama seperti yang lalu. Tangan di depan, tarik, tahan, buang. Sekali. Ya, tangan di depan, tarik, buang. Ya, silakan duduk kembali. Sudah?
Ya, kalau sudah, hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk energi. Oke. Yang menjadi kompetensi dasar pada hari ini, saya bacakan ya. Masih sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Sedangkan yang kedua, menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis. Dan hari ini kita bahas khusus tentang perubahan bentuk energi. Sebelum kita bahas perubahan bentuk energi, kita tahu dulu bentuk-bentuk energi, kan? Ya, jadi tujuan kita belajar hari ini sebentar kalian akan diskusi tentang bentuk-bentuk energi dan perubahan bentuk energi. Kemudian kita akan mencoba merangkai sebentar. Dari rangkaian itu kalian akan melihat perubahan bentuk energi apa yang terjadi. Setelah kalian melihat, kalian akan diskusikan dan presentasikan. Jadi itu tujuan kita belajar hari ini. Yang berikut kenapa penting? Karena pembelajaran tentang energi itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bisa saja tidak di rumah, ketika ada peralatan seperti ini, bahan seperti ini, kalian bisa rangkai sendiri dan kalian paham perubahan energi apa yang terjadi. Oke, untuk penilaian jadi cakupan materinya hanya bentuk-bentuk energi saja dengan perubahan bentuk energi. Dan kita tentang fotosintesis kita belum bahas. Nanti kalau ada pertemuan berikut baru kita bahas tentang fotosintesis. Jadi penilaian hari ini sama dengan penilaian yang lalu. Yang pertama dinilai dari pengetahuan. Selain pengetahuan apa lagi? Sikap. Selain sikap, keterampilan. Kalian nanti dinilai ketika kalian merangkai ini, kemudian ketika kalian presentasikan hasilnya sebentar. Itu yang dinilai. Oke, sebelum kita mulai, saya mau mengukur pemahaman awal kalian. Jadi kita lakukan pretest dulu. Ya, untuk soal pretest ini tidak mempengaruhi nilai, karena hanya mengukur pengetahuan awal saja. Dikerjakan saja semampunya kalian. Jadi waktu 3 menit saja. Baik. Ya, langsung dikerjakan. Waktu 3 menit saja. Ya, waktu habis. Cepat. Pernah lihat di rumah? Pernah. Apa dia punya nama? Bola. Lampu. Kalau ini pernah lihat? Pernah. Apa dia punya nama? Panel surya. Panel surya. Apa dia punya kegunaan? Kegunaannya? Untuk tarik arus. Ya, betul. Untuk tarik arus. Ya. Jadi kegunaannya itu untuk Tarik arus. ya, bahasa sederhana. Jadi kegunaannya ini untuk menangkap energi matahari. Jadi kan ini kita simpan di atas mana? Biasa kita simpan di atas rumah atau kalau di dalam kelas kita simpan di atas meja. Karena ini kita mau praktekkan sebentar. Ya, perhatikan sini. Saya akan menyambungkan lampu dengan panel surya. Lampunya menyala atau mati? Tidak. Mati. Mati? Ya. Kalau saya seperti ini menyala. Ini kita bisa pakai di rumah, loh. Ya, kalau begitu, ini
merupakan sumber energi alternatif. Karena energi cahaya itu kita bayar atau tidak? Tidak, gratis ya. Yang kita bayar itu panel dengan bola lampu. Tapi ada masalahnya. Kalau malam hari, apakah ini bisa dipakai? Tidak. Menggunakan aki. Ya, solusinya menggunakan Aki. Nah ingat, jawaban sebenarnya itu jawabannya bagus. Ingat jawaban sebentar dijawab di LKPD yang saya bagi. Jadi kalau ini pada malam hari kita tidak bisa pakai karena dia bermasalah. Cahaya matahari kita tidak bisa simpan di sini. Jadi kita harus menggunakan aki. Jadi solusinya menggunakan aki. Ingat sebenarnya. Oke, kita akan lanjut. Saya pakai gambar dengan LKPD dulu. Ya, sudah duduk sesuai kelompok ya? Ya. Ya, kelompok 1 di sana, kelompok 2. Ini gambarnya. Dan ini gambar digunakan untuk mengerjakan LKPD. Ada pertanyaan di LKPD sebentar yang harus dijawab sesuai gambar yang saya bagi tadi. Yang pertama, sambungkan solar controller ke aki. Silakan sambungkan. Ingat, yang merah itu positif, yang hitam negatif. Sudah? Nah, sudah. Sekarang sambungkan yang kedua. Sambungkan panel surya ke controller. Lihat. Nah, sahabat saya balik. Ya. Lihat dia punya positif negatif tuh. Mana positifnya? Ya, betul. Sudah betul. Ya, ambil obeng. Kencangkan. Ya, betul. Terus. Apa yang penting kan kencang sedikit. Pas. Saya belajar. Sudah ada indikator? Ya. Belum kencang ya? Sabar. Nah. Sabar, kita putar dulu. Ya sudah. Apa sudah? Yang penting dilihat. Berarti ada energi yang masuk ke sini, kan? Yang diteruskan ke aki. Sekarang coba sambungkan lampunya ke aki. Ya, lampu menyala. Ya, lihat itu LKPD. Setelah disambungkan, apakah lampu menyala? Nah, lanjut di nomor 2. Pada rangkaian tersebut, energi apakah yang terbentuk? Aki termasuk energi apa? Kimia. Kemudian dari aki sampai di sini? Cahaya. Yang terbentuk di sini energi kimia. Atau kalau yang terbentuk di sini energi Cahaya. cahaya. Silakan dicatat yang nomor 2. Ya, kembali di tempat duduk saya coba kalian catat. Kalian catat adalah energi yang terbentuk tadi. Yang terbentuk di aki dan yang terbentuk di bola. Dicatat energi apa yang terbentuk.
Cukup catat itu saja. Ya, silakan. Langkah di LKPD yang pertama, sambungkan. Ya, silakan disambungkan. Sudah? Yang berikut. Ya, silakan disambungkan. Ya, sudah ada indikator? Apa? Itu sedikit kan kita hanya simulasi. Testing saja. Ya, sudah ada indikator kan? Berarti ada energi yang masuk dari sini kan? Menuju ke aki. Nah, ingat energi apa yang terbentuk di aki? Yang ada di aki, energi apa? Dari energi matahari dia jalan terus sampai di aki, di dalam ada energi apa? Energi kimia. Ada energi kimia yang disimpan di dalam aki. Nah, sekarang coba sambungkan lampu dengan aki. Ya, sekarang lampu nyala. Kira-kira energi apa yang hilang? Energi? Ya, energi cahaya. Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Yang namanya masih belajar. Oke, silakan. Ya, silakan diisi nanti di sini. Energi apa yang terbentuk di aki dengan energi apa yang terbentuk di lampu. Kembali dicatat di nomor 2 ya. Hari ini kita bahas tentang bentuk-bentuk energi dan perubahannya. Gambar apa? Yang sedang kerja. Nah, ingat ya, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Itu yang kita bahas di pertemuan pertama yang lalu. Ya, ada berbagai bentuk energi. Di antaranya yang kita pelajari ada energi listrik, energi cahaya, dan energi panas. Kalau ini gambar energi apa? Energi listrik. Kenapa energi listrik? Ya, karena ada tiang listrik, ada kabel listrik. Pasti energi listrik. Kalau ini? Energi cahaya. Gambar apa? Matahari. Matahari, energi cahaya. Selain energi cahaya, energi apa lagi matahari? Energi panas. Ya, energi panas. Kalau kita berdiri di panas, pasti kita kepanasan. Apalagi kalau siang-siang. Ini? Energi panas. Energi Panas. panas. Selain energi panas apa? Kalau kita kasih menyala, selain energi panas, dia bercahaya atau tidak? Cahaya. Kalau kita kasih menyala api di tengah malam, ada cahaya atau tidak? Ada. Ya, ada dong. Ya, kalau ada berarti dia termasuk energi panas dengan energi cahaya. Kemudian ada energi kimia, energi bunyi, energi kinetik, energi potensial. Energi kimia, contohnya baterai. Kalau pernah lihat HP ada baterai atau tidak? Nah, itu di baterai termasuk energi kimia. Dia termasuk energi kimia. Kemudian ini ada berisi minyak. Contohnya bisa minyak apa? Minyak goreng. Ya, bis. Oh, yang dimaksud ini bukan minyak goreng ya? Ini yang dimaksud yang minyak kita bisa pakai di motor atau kendaraan. Minyak apa? Solar, bensin. Oh, ada Pertamax, ada Pertalite. Pernah naik motor? Pernah isi bensin? Nah, batu pernah guna. Kemudian ini ada batu bara yang kita pelajari yang lalu. Kemudian ini ada bahan peledak yang biasa digunakan juga di tambang batu bara selain di gas. Ini termasuk energi kimia. Kemudian ini gambar gas, tabung gas. Jadi tabung gas termasuk energi kimia. Kemudian ini ada buah apel. Dia juga mengandung energi. Selain buah apel di makanan mengandung energi. Itu termasuk energi
kimia kalau di makanan. Ini gambaran. Gita. Dia orang ada sedang gita. Ya, orang sedang Gita. gitar. Nah, kalau orang sedang gitar kira-kira seperti apa? Berbunyi. Kita dengar dia punya melodi, no? Berarti dia akan masuk energi bunyi. Energi bunyi kan kamu dengar, berarti energi bunyi atau energi suara. Ketika saya berbicara itu kan ada suara, ada dengar saya suara kan? Nah, berarti ada energi suara. Kita lanjut ke energi kinetik. Energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Contohnya, ada buah yang jatuh. Ya, ketika dia jatuh berarti dia memiliki energi kinetik karena dia bergerak. Selain itu ketika saya jalan, ini saya mundur, saya maju lagi, itu termasuk energi kinetik juga karena saya bergerak. Kamu pilihkan aku juga itu termasuk energi kinetik karena bergerak tuh. Kelopak mata bergerak. Kemudian ada energi potensial. Energi potensial itu energi yang karena kedudukannya. Jadi semakin tinggi posisinya semakin besar energi potensialnya. Semakin rendah berarti energi potensialnya juga semakin kecil. Ya, otomatis ini energi potensialnya lebih besar daripada yang sudah mendekati tanah. Karena ini masih tinggi, sedangkan ini sudah mendekati tanah. Jadi energi potensial itu karena kedudukan. Semakin tinggi, semakin besar, semakin rendah, semakin kecil energi potensial. Dari macam-macam energi itu, energi bisa berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya ini, di dalam aki ini terdapat air aki. Air aki termasuk energi apa? Kimia, betul sekali. Termasuk energi kimia. Kemudian dirubah di kabel. Ya, betul sekali. Masuk ke energi, berubah menjadi energi listrik. Energi listrik yang di kabel sampai di lampu berubah jadi energi apa? Cahaya. Energi cahaya. Kalau lampu menyala terlalu lama juga ada panas. Jadi selain cahaya bisa energi panas juga. Jadi dia berubah dari energi kimia berubah jadi energi listrik, bisa berubah sampai energi cahaya dengan panas. Ya, silakan dikerjakan dulu KPD. Kalau ada masalah boleh ditanyakan ya. Sudah sampai di bagian mana teh? Ya, oh di sini. Nah, perhatikan gambar. Yang lain kalian sudah isi kan? Oh, sudah semua? Ya. Suruh perhatikan televisi. Tunggu teman-teman dulu supaya satu kali. Nanti mereka tertinggal. Ya. Ditanya di TV, saat televisi menyala, apakah menyala energi apakah yang terbentuk? Pernah nonton TV? Pernah nonton HP? Pernah. Nah, saat dia menyala, energi apa yang terbentuk? Saat menyala. Nah, bisa perhatikan ini HP. Ini belum menyala kan? Nah, saat menyala, nah perhatikan ini HP. Sekarang gelap kan? Sekarang terang. Berarti ada energi apa? Energi cahaya. Iya, ada energi cahaya. Dicatat energi cahaya. Selain energi cahaya, saat kita nonton TV, kita dengar dia punya suara atau tidak? Dengar. Nah, berarti ada energi suara, energi bunyi juga. Ya, ditambahkan.
bentuk energi tersebut berubah dari tinggal dilihat di sini. Ini tadi energi suara dengan energi cahaya, toh? Nah, di sini energi apa? Ya, dicatat. Berarti di sini energi listrik. Sudah? Ya, kemudian energi listrik berubah dari energi, dari sini. Energi apa di dalam sini? Kimia. Iya, dicatat. Betul sekali. Sudah? Nah, energi kimia itu berubah dari mana? Nah, lihat lagi ini dia punya kabel. Listrik. Ya, energi listrik. Ya, energi listrik yang di sini berubah dari mana? Cahaya. Ya, betul sekali. Dicatat. Nah, sama juga yang C dengan D itu. Ya, sama. Yang C itu lampu. Tinggal perhatikan itu lampu. Nah, alasan tadi, solusinya tadi apa? Kita menggunakan hati. Dicatat. Alasannya apa? Kenapa kita gunakan hati? Alasan kita gunakan hati? Untuk penerangan. Ya, memang untuk penerangan. Kita ya, betul. Dicatat untuk menyimpan energi. Untuk menyimpan energi. Di dalam hati termasuk energi apa? Ya, karena di dalam hati terdapat energi, ya, bisa dirubah ke dalam energi kimia. Lanjut. Berikan kepada teman. Nah, baca saja yang hasilnya kamu. Berdasarkan masalah pada orientasi salah masalah coba kalian rumuskan masalah yang kalian mendekati rumusan masalah di bawah ini. Bagaimana cara menyimpan energi? Ya, lanjut. Pada rangkaian tersebut energi kimia sampai ke energi cahaya, energi api menjadi energi kimia disambung menjadi energi cahaya. Ya, lanjut. Untuk menguatkan pemahaman kalian tentang perubahan energi, jelaskan bentuk-bentuk energi berikut ini. Ya. Energi listrik adalah energi yang membawa arus listrik pada suatu benda. Energi cahaya adalah energi yang dapat memancarkan cahaya. Lanjut. Energi panas adalah energi yang berasal dari kalor suatu benda. Energi kimia adalah energi yang terjadi karena reaksi kimia atau pembentukan senyawa. Energi bunyi adalah energi yang dapat menghasilkan bunyi atau suara.
Ya, lanjut. Apa solusi untuk menyelesaikan masalah di atas? Solusi menggunakan api. Alasan untuk menyimpan energi karena di dalam api ada perubahan kimia. Ya, lanjut. Saat televisi menyala energi, apakah yang energi cahaya dan energi listrik atau suara? Bentuk-bentuk energi tersebut berubah dari energi listrik, berubah dari energi kimia, berubah dari energi kimia listrik, berubah dari energi cahaya. Saat lampu hidup energi, apakah yang berbentuk energi listrik? Lanjut. D. Bentuk-bentuk energi tersebut berubah dari energi listrik, berubah dari energi kimia, berubah dari energi listrik, berubah dari energi cahaya. Apa yang dapat kamu simpulkan dari pelajaran hari ini? Energi dapat berubah ke suatu bentuk ke bentuk yang lain. Untuk mengatasi masalah di atas kimia karena energi kimia dapat disimpan. Apakah pembelajaran hari ini menangkap kemukaan hambatan yang lain temui saat proses pembelajaran berlangsung? Tidak ada kendala. Ya. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Kita berikan aplaus. Ya, silakan duduk dulu. Untuk kelompok 2, ada yang ditanggapi? Ada, Pak. Oke, silakan kelompok 2. Perhatikan kelompok 1. Tanya tentang contoh energi kimia. Ya, untuk perhatikan. Mereka tanya tentang contoh energi kimia. Kelompok 1. Mereka tanya tentang contoh energi kimia. Yang bagian mana mungkin yang bisa dikaitkan? Oh iya, di bagian D. Salah satu contoh energi kimia yang lain itu makanan, ya. Ya, sama juga untuk contoh-contoh yang lain. Untuk energi listrik, contohnya tadi sudah ada, gampang kan? Ya, dari energi kimia bisa menghasilkan energi listrik. Energi listrik dulu baru berubah jadi energi cahaya. Kalau energi cahaya gampang kan? Contohnya cahaya matahari. Kemudian apa? Api tadi kan? Kalau energi panas bisa dari cahaya matahari, kemudian api juga. Kalau energi kimia selain di dalam sel api yang terdapat energi kimia dalam bentuk H2SO4, kemudian dari makanan juga termasuk energi kimia. Kalau energi bunyi, salah satunya kan gitar yang kita pegang. Selain itu suara. Kamu dengar suara apa sekarang? Selain itu Kaki. kenapa kaki? Ada suara dari kaki ketika saya berjalan. Itu contoh energi bunyi. Tapi dari prosesnya tadi, Pak Guru lihat sudah bagus dia punya proses. Kemudian perhatikan kembali jika ada yang keliru bisa diperbaiki sebenarnya. Ya, dari orientasi masalah perhatikan di sini. Yang masalah yang terjadi adalah energi listrik
tadi tidak bisa disimpan. Solusinya kita menggunakan aki. Jadi kalau ada yang keliru di MPPD bisa diperbaiki. Ya, rumusan masalahnya bagaimana cara kita menyimpan energi atau arus. Kalau kita disimpan di aki, berarti ini lampu pada malam hari kita tidak bisa gunakan. Iya toh? Berarti harus ada aki, karena di aki kita simpan arus atau energi dalam bentuk energi listrik. Ya, saya rasa juga tadi sudah betul semua tadi dari yang disampaikan. Sekarang masih ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Tidak ada? Ya, hanya satu tadi yang berupa pertanyaan ya. Dari siapa tadi? NC. Ya, NC bagus ya. Jadi pertemuan berikut kalian yang lain juga boleh bertanya. Bisa bertanya kepada teman, bisa bertanya kepada guru. Oke. Kesimpulan kita pada hari ini, saya berikan kesempatan kepada kelompok 2. Energi dapat berubah pada satu bentuk menjadi energi yang lain. Untuk mengatasi masalah di atas energi listrik diubah ke energi kimia. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Kemukakan tambahkan yang kalian temui saat proses pembelajaran berlangsung tidak ada kendala. Ya, terima kasih kelompok 2. Kita berikan aplaus. Ya, jadi kesimpulan tadi sudah betul dari kelompok 2 dan kelompok 1 ya. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kemudian untuk mengatasi masalah tadi, yaitu dengan menggunakan aki. Jadi energi cahaya dirubah menjadi energi listrik disimpan menjadi energi kimia di dalam aki, sehingga kita bisa gunakan pada malam hari. Pembelajaran kita sampai di sini. Ya, kita berikan aplaus dulu buat kalian semua. Ya, cukup. Ya, untuk materi berikut ya kita bahas tentang fotosintesis dengan transformasi energi di dalam sel. Itu untuk pertemuan berikutnya. Ya, sebelum kita pulang, kalian kerjakan dulu soal prosesnya. Ya, sudah. Oke, sudah semua. Ya, terima kasih sudah mengikuti doa. Selamat siang.